Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, dan juga saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu, menyapa di dalam program Seduh. Tubuh kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Buat Bapak Ibu atau saudara-saudara terkasih, mungkin ada yang saat ini sedang sakit, kami doakan segera sehat dan sembuh kembali. Pagi hari ini saya akan membacakan bahan Alkitab kita, yaitu dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pesan jangan takut ini disampaikan oleh malaikat. Malaikat menyampaikan jangan takut, karena kabar baik ini membawakan berita keselamatan dan juga kedamaian. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia dan datang untuk menyelamatkan kita. Dia sudah lahir sebagai juru selamat di kota Daud. Khotbah ini juga menekankan bahwa anugerah keselamatan tersedia untuk semua orang, terutama bagi mereka yang dianggap rendah, seperti para gembala. Dan perlu juga saya garis bawahi adalah pentingnya sukacita dan juga damai dan sebuah kesaksian akan kabar baik tersebut. Yang menjadi pokok yang bisa kita renungkan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ini adalah bahwa kabar baik tentang sukacita ini harus kita teruskan. Karena kabar baik ini membawa sukacita yang besar bagi semua orang dan bukan hanya segelintir orang. Pesan ini juga ditunjukkan kepada para gembala yang sederhana, yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. Ini pun juga menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa memandang status sosial. Kata jangan takut. Pesan ini menjadi awal yang penting karena seringkali ketakutan itu datang dari perasaan tidak aman, dari rasa merasa diri tidak berharga, ataupun juga ketakutan akan apa yang belum terjadi di masa depan. Contoh, ketika kita bekerja akan masuk masa pensiun atau telah memasuki masa purna bakti, kadang kita suka kepikiran, bagaimana ya nanti ke depannya saya ya? Penghasilan cuma dari saya, istri hanya seorang ibu rumah tangga, sedangkan anak-anak masih kecil, masih butuh biaya pendidikan. Atau contoh-contoh lain, misalkan ketika anak kita sudah besar, sudah dewasa, berumah tangga, setelah mereka berumah tangga, mungkin mereka punya rumah sendiri. Entah anak kita itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu bagaimana nanti kita nih sama istri atau bersama suami? Apakah anak-anak kita akan datang mengunjungi kita, menjenguk kita, melihat kita, memperhatikan kita? Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita, rasa takut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Tuhan, kelahiran Yesus adalah sebuah jaminan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan juga menguatkan kita dari segala tantangan hidup, dari segala kesulitan hidup. Jadi, kita tidak perlu takut menghadapi masalah ataupun kesulitan apapun. Juru selamat kita sudah jelas, Yesus Kristus Tuhan. Yesus disebut sebagai juru selamat
karena Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan segala kegelapan. Ia adalah Kristus Tuhan yang diurapi oleh Allah, dan juga Ia memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Lalu apa yang menjadi makna bagi kita di dunia sekarang ini, di dunia modern? Nah, renungan kita pagi ini mengajak untuk kita menghayati makna Natal lebih dalam lagi, yaitu kedatangan Kristus sebagai juru selamat dan Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini juga menjadi sebuah panggilan untuk kita meneladani para gembala. Ketika mendengarkan kabar baik, mereka langsung bersaksi tentang sukacita yang mereka temukan itu di Bethlehem. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah membagikan kabar baik ini kepada semua orang tanpa terkecuali. Melalui apa? Bagaimana cara menyampaikannya itu? Sebenarnya sederhana aja ya Bapak Ibu ya. Mau kita ini seorang pendeta, gembala, majelis jemaat, penatua, atau pengurus komisi apapun, ataupun cuma sebagai jemaat, kita punya tugas yang sama, menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang, yaitu dengan cara melalui perbuatan kita, perkataan kita. Kita ini seperti Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tiap hari kita lakukan yang baik, maka orang akan melihat perbuatan dan sikap baik kita itu. Orang akan tahu, oh seperti ini ya, pengikut Kristus. Seperti itu sederhananya Bapak Ibu, kita teruskan kabar baik ini bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih karena firman Tuhan yang telah disampaikan di pagi hari ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami. Kadang ketika kami mengalami kesulitan dalam hidup kami lupa akan Engkau, bahwa kami memiliki juru selamat hidup kami. Engkaulah pemilik otoritas hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah ketika kami menghadapi masalah apapun, kami hanya berserah, berharap, bergantung kepada kedaulatan Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan pasti menolong, memberikan kami kemudahan. Pimpin sertai aktivitas kami di pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya, agar dapat berjalan dengan baik. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tayangan seduh pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di tayangan seduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.